sekali surat palsu yang ditulisnya. Dewi Kebohongan yang menjadi hakim di sini pun akan segera menghukum Jimin. Kakinya langsung dijerat akar pohon hidup yang menjalar. Malaikat maut pun segera membawa besi panas dan juga gunting untuk memotong lidah Jimin. Tapi malaikat pendamping Jimin tiba-tiba akan membantu Jimin dan memberikan pembelaan. Malaikat pendamping mengatakan kalau Jimin membuat surat palsu itu pasti ada alasannya. Kehidupan Jimin pun diperlihatkan kepada hakim, di mana ia bekerja seorang pemadam kebakaran yang cukup sulit kehidupannya. Tapi Jimin malah menulis surat yang berisi kalau dirinya kaya raya. Jimin terpaksa berbohong sebab ibunya sedang sakit keras. Jimin tak ingin ibunya bersedih jika mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Semua surat palsu yang dibuat Jimin semata-mata hanya tidak ingin membuat perasaan orang lain terluka. Karena surat Jimin tadilah anak temannya mendapat semangat hidup dan ibunya bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah mendengar pembelaan tadi, akhirnya Jimin pun dibebaskan dari hukuman di neraka kebohongan ini. Pengadilan neraka berikutnya adalah untuk orang-orang yang suka berkhianat selama hidupnya. Lagi-lagi, karena Jimin tidak pernah berbuat seperti itu dalam hidupnya, maka ia bisa melewati neraka bagi orang yang berkhianat dengan mudah. Jimin pun akan melanjutkan ke neraka berikutnya. Pria ini akan mendapat hukuman di neraka bagi orang-orang yang suka melakukan kekerasan selama hidupnya. Karena saat masih muda, pria ini sangat suka memukuli adiknya yang mengalami penyakit kurang gizi. Para penuntut berkata, tak seharusnya seorang kakak melakukan itu kepada adiknya yang sakit. Bahkan sampai saat Jimin sudah berpisah dengan adiknya dan kini Jimin meninggal dunia, ia belum sempat meminta maaf kepada adiknya. Sehingga mau tak mau, Jimin harus menerima hukuman atas dosa yang sudah ia buat. Saat akan dihukum, malaikat pendamping meminta kepada hakim untuk menunda dulu hukumannya dan membiarkan Jimin menjalani sidang di neraka berikutnya terlebih dahulu. Dan neraka itu berkaitan dengan dosa Jimin yang memukuli adiknya itu. Saat persidangan berikutnya terungkap lagi fakta bahwa Jimin bukan hanya pernah memukul adiknya, tapi ternyata Jimin juga sempat ingin menghilangkan nyawa ibunya waktu ia masih muda. Sebab mereka hidupnya sangat susah. Ibunya juga terus sakit dan adiknya mengalami kurang gizi. Oleh karena itu Jimin ingin mengakhiri hidupnya dan keluarganya. Tapi saat Jimin akan melakukan itu, adiknya memergokinya dan mencegah Jimin. Disitulah juga Jimin memukuli adiknya. Lalu setelah itu Jimin pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali lagi setelah 15 tahun. Malaikat pendamping bingung bagaimana lagi cara menolong Jimin, sebab itu adalah dosa yang sangat berat. Tapi malaikat pendamping tetap berusaha membela Jimin. Namun jaksa malah menunjukkan sesuatu yang Jimin tak ketahui. Sebenarnya saat Jimin akan membunuh ibunya sadar akan hal itu dan hanya diam saja sebab tak ingin membuat Jimin merasa bersalah. Makanya sang ibu hanya pasrah. Setelah mengetahui itu, Jimin benar-benar menyesal. Tapi semua sudah terjadi dan Jimin akan dihukum. Namun Jimin benar-benar terbantu karena ternyata kini sang ibu sudah memaafkan kesalahan anak-anaknya. Berkat maaf sang ibu, dosa Jimin dianggap sudah dihapuskan dan Jimin dianggap lolos di semua persidangan di neraka ini dan akan direinkarnasi.